Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ibu akan presensi satu persatu ya. Syifa Nur Putri hadir. Quinza Akila hadir. David hadir juga. Agung hadir juga ya. Febiona Rozantio hadir juga ya. Wah, hadir semua ternyata, hebat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kerapian kalian semua. Ayo silakan semuanya berdiri di tempatnya. Wah, hebat sekali, tepuk tangan. Sekarang kalian semua sudah rapi ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menanyakan siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin. Iya, pintar sekali Akila. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 6, cita-citaku. Jadi di sana kita belajar tentang seni dan juga ada puisi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan maupun menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang keenam, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah anak-anak semua mendengar kalimat itu? Pernah ya? Jadi kalimat itu tidak asing lagi. Kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Di sini Ibu mau bertanya, adakah yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Silahkan angkat tangan. Iya, Syifa. Benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di sini siapa yang tahu perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Iya, silakan Quinza. Benar sekali. Seperti yang Quinza katakan tadi, perbedaan yang ada di Indonesia yaitu seperti perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan adat istiadat, dan juga perbedaan bahasa. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, bagaimana sikap kalian semua terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Ya, silakan Syifa jawab. Iya, jadi sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, yang pertama, kita harus saling menghormati. Sikap kita yang kedua, di saat kita sedang bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus yang ketiga, kita harus saling tolong-menolong, saling punya rasa empati, saling mengasihi tanpa membedakan ras, suku, dan agama.
Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ibu akan membuat kelompok. Jadi nanti satu kelompoknya terdiri dari 5 anak. Ibu akan membagi kelompoknya sesuai urutan presensi ya. Ya, sekarang kelompok sudah dibagikan dan silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, buat tugas kelompoknya, silakan buka buku siswa halaman pertama. Di sana terdapat teks tentang suku bangsa di Indonesia. Tugasnya adalah yang pertama, temukan kata sulit lalu diartikan. Tugas yang kedua yaitu temukan pokok pikiran paragraf pertama. Dan tugas yang ketiga adalah temukan pokok pikiran paragraf kedua. Lalu bagaimana Bu cara menentukan pokok pikiran paragraf? Jadi caranya yang pertama, bacalah seluruh kalimat dalam paragraf teks tentang suku bangsa di Indonesia tadi. Terus yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, dan kalimat awal atau kalimat akhir. Terus yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf tersebut. Ibu akan kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Waktunya dimulai dari sekarang. Sekarang udah 15 menitnya, waktunya sudah habis. Jadi di sini kelompok siapa yang paling berani maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Iya, silahkan. Kelompok Winza Akila maju. Iya, jadi tadi semua kelompok telah maju semua ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu kata yang sulit adalah slogan. Jadi slogan itu artinya kalimat pendek yang menarik dan dapat mudah diingat. Terus isi dari pokok pikiran paragraf pertama adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Isi pokok pikiran paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Jadi anak-anak, dari kegiatan sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa ya. Setiap suku bangsa mungkin memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Salah satu contohnya, perbedaan cara hidup adalah transportasi. Nah, pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan hewan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar bendi, ada gambar pedati sapi, dan juga ada gambar pedati kerbau. Nah, dapatkah anak-anak semua melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional berikut ini? Ayo, siapa yang berani jawab? Ya, silahkan, Syifa. Apa? Bagaimana? Iya, benar sekali. Jadi, ada banyak persamaan dari ketiga ini. Salah satunya adalah ketiga alat tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati tadi ya. Nah, jadi sekarang Ibu memberi pertanyaan nih. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, silahkan Febiona. Pintar sekali, beri tepuk tangan. Jadi, bendi akan bergerak karena mendapatkan gaya yang diberikan oleh kuda. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi saat kerbau atau sapi menarik pedati? Iya, benar sekali. Pedati akan bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh kerbau tadi. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Percobaan yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Percobaan yang ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai ya, lalu lipat atau remas kertas tersebut. Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Kita telah melakukan ketiga percobaan tadi. Nah, setelah kita melakukan percobaan tersebut, sekarang silahkan buka buku LKS-nya.
Nah, di dalam buku LKS tersebut terdapat tabel. Jadi, isilah tabel yang ada di buku LKS tersebut ya, sesuai dengan aktivitas yang telah kita lakukan tadi. Jadi, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser itu disebut gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, sekarang anak-anak semua telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan kelima gambar berikut ini. Di sini ada berbagai pertanyaan ya, yang untuk nomor 1 yaitu apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Iya, benar sekali. Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Terus gambar yang kedua. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Siapa di sini yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Iya, silahkan Febiona. Benar sekali, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Pada gambar yang ketiga adalah apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Di sini siapa yang berani menjawab? Silahkan Quinza. Benar sekali, jawabannya adalah jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Selanjutnya, gambar yang keempat yaitu apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi. Gambar yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Ada yang tahu? Iya, jadi Ibu jelaskan ya. Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Jadi, kesimpulannya, gaya mempunyai banyak jenis gaya seperti gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Anak-anak, sekarang Ibu meminta kalian untuk memperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tugas untuk kalian semua ya, tugasnya per kelompok. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan otot? Terus yang kedua, perhatikan contoh gaya otot pada gambar ini. Lalu, apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Pertanyaan-pertanyaan tadi silahkan didiskusikan secara bersama-sama ya. Lalu setelah jawabannya ditemukan, ditulis pada buku catatan dan dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu mau bertanya, siapa yang berani? Tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, silakan Febiona. Benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang suku bangsa, macam-macam gaya, dan pengaruhnya terhadap benda. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Siapa yang berani jawab? Silahkan. Ya, silahkan Sipa. Benar sekali. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari atas 1330 suku. Anak-anak, itulah pembelajaran kita tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman budaya dan agama di negeriku, pembelajaran pertama. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua dan juga kita bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari tadi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.